Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surya Lestari dari kelas 12 IPA 1, nomor absen 34. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi turunan. Oke, baiklah. Yang pertama saya akan membahas persamaan garis singgung dan garis normal. Ya, langsung saja di depan kita sudah ada sebuah grafik atau lebih tepatnya kurva X. Dan di sini ada sebuah garis. Garis ini disebut persamaan garis singgung. Dan di mana garis ini menyinggung di titik AB, dan kita tahu titik yang disinggung itu namanya titik singgung. Garis yang menyinggung itu disebut garis singgung. Dan kita tahu setiap garis itu mempunyai sebuah gradien. Apa itu gradien? Gradien merupakan sebuah kemiringan garis. Nah, cara menentukan sebuah gradien itu dengan mencari turunan pertama. Turunan pertama fx dan gradien PGS-nya kita dapat menentukan dari hasil turunan pertama. Gradien Setelah gradien persamaan garis singgung ditemukan, berikut ada persamaan garis normal. Garis normal itu tegak lurus dengan persamaan garis singgung. Persamaan garis normal tegak lurus dengan persamaan garis singgung, maka dari itu gradien dari garis normal yaitu -1/m. Maka kita misalkan gradien persamaan garis normal kita beri M2. Dan persamaan untuk garis singgung kita beri 1. Diperoleh dari gradien M2 sama dengan -1/M1. Kenapa bisa seperti ini? Karena diperoleh dua garis yang saling tegak lurus memiliki hasil kali setiap gradiennya M1 dikali M2 sama dengan -1. Kembali lagi ke pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu kita akan membahas nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum, pertama-tama kita harus mengetahui titik kritis. Apa itu titik kritis? Titik kritis terbagi menjadi 3. Yang pertama, titik ujung dari batas kurva pada sumbu X. Yang kedua, titik stasioner. Dan yang ketiga, titik singular. Nah, apa titik ujung dari batas kurva pada sumbu X? Titik ujung adalah titik batas pada kurva jika dibatasi. Jika kurva dibatasi, namanya kurva tertutup dan memiliki titik ujung. Jika tidak dibatasi, namanya kurva terbuka dan tidak memiliki titik ujung. Yang kedua, titik stasioner. Titik stasioner adalah titik di mana turunan fx sama dengan 0. Jadi, titik stasioner didapat ketika turunan pertama sama dengan 0. Dan yang ketiga, titik singular. Titik singular adalah titik di mana turunan fx tidak terdefinisi. Di sini saya memiliki contoh kecil mengenai nilai maksimum dan nilai minimum. Misal, kurva fx sama dengan x kuadrat pada interval -1,2. Yang pertama adalah batas kurva. Batas kurva dari soal di atas adalah
-1 dan 2. Yang kedua adalah batas stasioner ketika F turunan X sama dengan 0. Maka didapat F turunan X sama dengan 2X. F turunan X sama dengan 0. 0 pada X sama dengan 0, sehingga memiliki titik stasioner sama dengan 0. Yang ketiga, titik singular. Titik singularnya tidak ada karena semua turunan F turunan X terdefinisi. Maka titik kritisnya adalah -1, 0, dan 2. Setelah titik kritisnya didapat, maka dicari fx dari titik-titik tersebut. Kemudian dicek fx paling besar adalah nilai maksimum. Jadi nilai maksimum di sini adalah 2. Dan nilai minimum adalah -1. Karena dibatasi pada batas-batas X. Kembali lagi ke pembahasan ketiga atau yang terakhir, yaitu kemonotonan dan kecekungan. Kemonotonan terbagi menjadi 2, yaitu monoton naik. Contoh monoton naik yaitu turunan fx lebih dari 0. Saya beri tanda MN. Dan contoh monoton turun yaitu F turunan X lebih kecil dari 0. Saya beri tanda MT. Selanjutnya kecekungan. Untuk kecekungan juga terbagi menjadi 2, yaitu ada cekung ke bawah. Contohnya F turunan kedua X lebih besar dari 0. Saya beri tanda CB. Dan untuk turunan ke atas, contohnya F turunan kedua X lebih kecil dari 0. Saya beri tanda CA. Jadi, kemonotonan dipengaruhi oleh turunan pertama dan kecekungan dipengaruhi oleh turunan kedua. Di sini saya akan memberi gambaran sederhana atau grafik sederhana dari monoton dan cekungan. Untuk monoton naik memiliki grafik seperti ini. Untuk monoton turun seperti ini. Untuk cekung ke atas seperti ini. Dan untuk cekung ke bawah seperti ini. Mungkin ini saja penjelasan sederhana mengenai kemonotonan dan kecekungan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.